Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Samuel pasal 10 ayat 12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, saya percaya pertolongan Tuhan itu nyata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan mungkin kita memiliki pengalaman pribadi atau pertolongan yang berbeda-beda yang kita rasakan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan ini jugalah yang membuat kita seharusnya tetap kuat, tetap berpengharapan, tidak mudah putus asa, tidak mudah marah hanya karena satu dan lain hal. Dalam pelayanan Yesus, kita melihat banyak kisah di mana pertolongan Yesus itu sangat nyata. Pertama, ketika Lazarus yang sudah mati beberapa hari, Tuhan bangkitkan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan sampai beberapa tahun, dia sembuh ketika dia datang dan ingin menjamah jubah Yesus. Dia berkata, jika aku menjamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan ternyata memang sembuh. Namun banyak orang-orang pada saat itu yang mungkin tidak hanya menjamah jubah Yesus, mungkin tangan Yesus, tetapi satu kesaksian yang sangat besar dan diakui oleh Yesus, dia mengapa sembuh? Karena imannya, karena usahanya, karena kasih Tuhan. Contoh yang ketiga, seseorang yang sakit lumpuh menginginkan kesembuhan dengan bersusah payah sampai naik ke tembok ataupun ke atap, membocori atap, diturunkan, dia sembuh. Ada usaha, ada perjuangan yang sangat besar, dia sembuh. Berbeda dengan yang keempat, seorang yang sakit di tepi Danau Betesda yang menunggu ada orang yang menyembuhkan atau menjatuhkan dia kolam Betesda ketika kolam itu kehadiran malaikat. Kenyataannya Yesus hanya berkata, pergilah, angkatlah tilammu. Banyak cara Tuhan menolong di Alkitab, baik perjanjian lama atau perjanjian baru. Dan sepertinya sulit untuk menggambarkan bagaimana cara Tuhan menolong. Dan sulit untuk mengatakan apa yang Tuhan berikan sebagai bentuk pertolongannya. Banyak yang Tuhan berikan dan itu tidak akan pernah mampu atau tidak bisa kita hitung. Karena kuasa Tuhan tidak terselami. Yang pasti kita harus mengatakan pertolongan Tuhan itu nyata. Dalam firman Tuhan di pagi hari ini dalam 2 Samuel ada perselisihan antara bangsa Israel dan orang Amon. Ketika Daud berniat baik kepada orang Amon, mengutus orang untuk menyampaikan duka citanya, ternyata mereka merespon dengan cara yang negatif, memunculkan perselisihan dengan orang-orang Israel, mencari banyak pertolongan dari bangsa-bangsa lain untuk mengalahkan Daud, mengalahkan bangsa Israel. Bahkan jumlahnya ribuan, puluhan ribu, hanya untuk mengalahkan orang
Israel. Tetapi apa yang dilakukan Daud, apa yang dilakukan oleh Yoab sebagai utusan Daud, mereka tidak mau mencari pertolongan kepada bangsa lain, kepada Tuhan yang lain. Tetapi mereka berkata, mari saling menguatkan hati, kuatkan hatimu. Semoga Tuhan melakukan yang terbaik. Pertolongan hanya mereka minta, mereka harapkan dari Tuhan. Mereka tahu mereka tidak kuat, sehingga Yoab berkata seperti ini, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Sebetulnya mereka tahu bahwa mereka tidak akan sanggup. Sebetulnya mereka khawatir dengan kemampuan mereka, sehingga yang mereka katakan, mari kuatkan hatimu. Bapak Ibu saudara terkasih, dan ternyata Tuhan menolong mereka. Tuhan memihak kepada mereka yang mengandalkan Tuhan, dan mereka menang. Mereka memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Berbicara tentang jumlah tidak masuk akal. Ratusan ribu, puluhan ribu mengalahkan ataupun melawan bangsa Israel, tetapi bangsa itu menang. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Tuhan berkenan kepada bangsa Israel, tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, maka bersukacitalah. Permohonan, permintaan kita, persoalan kita akan Tuhan tolong. Bapak Ibu saudara terkasih, betapa besarnya pengalaman kesaksian Yoab bangsa Israel, Daud dalam firman Tuhan di pagi hari ini mendorong kita sebagai orang percaya yang mungkin juga akan menghadapi hal yang sama seperti Yoab, seperti Daud. Tidak bisa kita pastikan hidup ini berjalan mulus tanpa ada tantangan. Tetapi dua hal menjadi pesan firman Tuhan. Yang pertama, berserulah hanya kepada Tuhan. Carilah pertolongan, mintalah pertolongan dari Tuhan. Karena ketika Tuhan yang menolong, tidak akan mampu yang mengalahkan kita. Tidak akan bisa yang mengalahkan kita. Tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Jangan mencari pertolongan kepada bangsa, kepada manusia, atau bahkan mungkin kepada yang bukan manusia. Tetapi apapun persoalan hidup kita, mintalah pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, yang kedua yang sangat penting, bukti nyata kehadiran pertolongan Tuhan adalah saling menguatkan. Mungkin ada persoalan yang bersilih berganti antara kita dengan orang lain. Ada saatnya kita kuat, ada saatnya mereka lemah. Ada saatnya kita lemah, mereka yang kuat. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, mari saling menguatkan, mari saling melengkapi. Dengan demikianlah kita akan semakin kuat. Ketika kita terpecah, saling mencari permasalahan, persoalan, kejelekan orang lain, saat itu kita akan lemah. Itulah kekuatan terbesar orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami saling menguatkan. Kami percayakan hidup kami hanya dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.